Terima kasih Pak Irian. Selamat siang rekan-rekan semua yang sudah bergabung di webinar pada siang hari ini. Senang kita berkumpul, boleh sharing, diskusi, dan pada siang hari ini saya ingin berbagi saja, bukan mengajari, bukan melatih, tapi saya ingin berbagi apa yang sudah saya kerjakan. Dan tadi seperti diinformasikan oleh host Pak Irian, nanti kalau mau tanya-tanya boleh ya di kolom chat. Oke, saya akan share melalui PowerPoint. Saya share dulu PowerPoint-nya. Oke, ini PowerPoint-nya ini tidak perlu saya ini ya, share apa namanya, tidak perlu slideshow supaya nanti mudah untuk ini ya. Oke, pada siang hari ini dalam waktu 30 menit tadi, 30 menit ke depan saya akan sharing bagaimana membangun bisnis jasa cleaning service dengan omset miliaran. Ya, ini yang sudah saya alami dan saya akan berbagi kepada teman-teman semua. Nah, saya yang perkenalan lebih dahulu, nama saya Salva Yurifan Saragi. Saat ini usaha saya ada 6 unit. Yang pertama adalah Gemilang Building Care. Ini jasa cleaning service, salah satunya ya ada security, gardening, ada rope access. Lalu saya ada unit usaha yang lain yang namanya Wellhouse. Ini perusahaan IT, marketplace semacam kayak GoFood gitu ya, GoFood, GoClean. Nah, jadi kita mempertemukan pengguna jasa dan penyedia jasa dalam satu marketplace aplikasi. Ini bisa di-download di Play Store. Yang berikutnya juga ada Basmi. Basmi ini perusahaan pest control, jadi pembasmian hama semacam kecoa, tikus, rayap, ini di Basmi. Lalu ada juga perusahaan Gemilang Teknologi untuk jasa pembuatan website dan aplikasi. Dan juga kita ada unit untuk Gemilang Academy. Gemilang Academy itu diklat untuk pelatihan karyawan yang sifatnya umum. Lalu yang berikutnya adalah Gemilang Virtual Office. Ini kita menyewakan alamat untuk korespondensi dan telepon. Dan setahun ini saya juga aktif teman-teman di YouTube, sharing berbagi tentang kiat-kiat dalam usaha, dalam bisnis. Ini murni saya tidak mencari uang dari YouTube ya, jadi karena sekarang banyak YouTuber itu mereka mencari penghasilan. Kalau saya ini murni memang CSR, jadi karena di YouTube itu sendiri, kalau teman-teman tahu membuat video itu kan butuh biaya. Nah ini saya sudah sampai video itu sudah sampai 100 lebih. Bayangkan aja kalau satu video itu produksinya aja sudah mungkin bisa sampai di angka 1 juta per video. Nah di sini saya ingin berbagi apa yang saya lakukan lebih dari 14 tahun, sharing kepada teman-teman, dan harapan saya dengan melihat video YouTube ini banyak orang yang terinspirasi untuk membuka usaha setelah mereka kuliah. Dan pada siang hari ini ada 3 hal yang ingin saya sharingkan. Pertama memang tentang seluk-beluk jasa cleaning service. Yang kedua, prospek bisnis ini pasca pandemi ini bagaimana. Dan yang ketiga, harapan saya setelah sharing ini teman-teman bisa punya usaha sendiri atau mungkin bisa mengembangkan usahanya lebih hebat lagi. Nah, saya akan mulai dengan ini. Jadi ada 6 perusahaan ini, mungkin teman-teman sering lihat ya, ini kita sering lihat di Instagram, 6 perusahaan besar ini dimulai dari garasi rumah. Ada Apple, Google, Amazon, Harley, Disney, Mattel, mereka start dari garasi rumah. Artinya adalah mereka memulai usaha dari kecil, di tempat yang bukan tempat usaha. Ya, mungkin ada teman-teman yang mulainya dari ruko, tapi 6 perusahaan ini mereka mulai dari garasi rumah. Kalau saya boleh memotivasi diri saya sendiri ya, memotivasi kita semua, berarti perusahaan besar dimulai dari perusahaan kecil. Perusahaan besar dimulai dari perusahaan kecil. Ya, karena hampir mayoritas perusahaan besar itu tidak langsung tiba-tiba besar. Mereka pasti dimulai dari kecil. Nah, ini yang membuat saya setiap hari tambah semangat begitu ya. Karena ketika kita sering lihat Instagram, sering lihat Facebook, kita sering melihat usaha orang lain, kok kelihatannya orang lain kok besar ya, kok kelihatannya sukses ya, kok kelihatannya cepat sekali buka cabangnya. Ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di masa lampaunya. Begitu juga dengan gambar ini. Dari sini kan kelihatan bahwa mereka 6 perusahaan besar ini dimulai dari besar. Karena kita melihat Apple itu kan kita melihat gedenya, tapi kita tidak lihat bagaimana proses Apple itu dari kecil hingga hari ini. Begitu juga dengan usaha saya mulai dari 2004.
untuk yang home cleaning ya. Jadi untuk yang cleaning service saya mulai dari home cleaning tahun 2004 dengan 2 orang. Dan pada waktu itu saya juga punya usaha laundry 2004. Kemarin Pak Adit juga cerita. Jadi saya belajar banyak dengan Pak Adit memulai usaha laundry kiloan. Dan tahun 2004 saya memulai diversifikasi usaha yaitu home cleaning. Karena laundry dan home cleaning ini sebenarnya dekat-dekatan ya. Sama-sama jasa, sama-sama segmennya juga pada waktu itu rumah tangga. Nah, saya mulai dari 2004 dengan 2 orang karyawan, dan tahun 2006 saya masuk ke corporate, karena corporate sehingga saya harus membuat perseroan terbatas PT, dan 2012 buka cabang pertama kali ya. Jadi dari 2004 mulai usaha, 2012 baru buka cabang untuk pertama kali di Semarang, dan 2016 masuk ke 16 kota. 2017 kami mencoba merapikan manajemen dengan sertifikasi ISO 9001 manajemen mutu, dan 2019 kemarin kita merapikan lebih dalam lagi, ada 3 ISO yang kita punya, manajemen mutu, K3, keselamatan kerja, dan lingkungan. Dan 2020 ini kita membuka program namanya kemitraan. Nah, ini award yang pernah kami capai. Ini award ini bonus aja ya. Ini bukan yang kami cari, tapi ini sebagai bonus supaya ini menjadi penyemangat buat teman-teman yang bekerja. Oke, sekarang kita masuk materi. Jadi saya mulainya dari survei dari Decode ya. Ini mungkin teman-teman bisa cari di Google. Oh ya, ini slide ini kalau teman-teman butuh boleh nanti minta ke Pak Herdian ya, minta ke panitia nanti boleh dibagikan. Jadi menurut Decode ya, di sini ada 2 nih. Ada potensial winners sama potensial losers. Yang kanan ya, yang kanan itu yang hijau itu potensial winner, yang kiri potensial losers. Jadi potensial winners ini adalah usaha industri-industri yang berpotensi menjadi pemenang di kondisi pandemik sekarang. Yang kiri itu potensial untuk losers, ya, yang potensi untuk ya tidak baik lah kondisinya. Nah, yang pasti yang paling bawah ya, yang merah paling bawah di kiri kelihatan ya, itu tourism dan leisure. Itu jelas ya, pariwisata itu sangat terdampak. Penerbangan dan marin juga terdampak, otomotif juga terdampak. Nah, itu yang warna merah. Yang warna hijau itu medical supply dan services itu paling tinggi. Ya, ini menurut Decode. Jadi bersyukurlah teman-teman yang sekarang ikut webinar tentang jasa, yang sekarang mungkin punya usaha jasa, ya jasa apapun, itu masih menurut Decode ya masih berpotensi untuk bisa menjadi pemenang. Ya, nah jadi kalau kita masih bergerak di usaha medical supply atau services atau food processing ya dan retail, apalagi personal dan healthcare, ini yang hijau ini berpotensi untuk winners, berpotensi untuk masih bisa meraup keuntungan lah, masih bisa menjalankan usahanya di kondisi yang pandemi saat ini. Oke, dan menurut survei Nielsen, ini juga saya dapat di Google, itu ada beberapa jenis industri yang masih bisa bertahan dan berkembang ya. Dan di paling bawah ya, angka 3% itu retail dan jasa. Jadi dari 2 data ini sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan kecil bahwa usaha jasa, apapun jasanya ya, itu masih berpotensi untuk berkembang. Ya, jadi bagi teman-teman yang sekarang ini punya usaha jasa, ya jangan menyerah, karena menurut survei itu masih bisa maju. Nah, kemarin saya dapat cerita dari teman-teman di Jakarta, PSBB, ya, salah satu usaha yang masih bisa dibuka adalah usaha laundry. Ya, saya nggak tahu usaha yang lain ya, tapi usaha cleaning service juga masih bisa. Jadi kalau perusahaan itu ini menurut peraturan gubernur ya, jadi usaha itu kalau dia memihak ketigakan ya untuk perawatan gedung ya itu masih bisa bekerja ya dengan membawa surat dari kantornya. Tapi untuk usaha yang lain, misalnya kayak tadi yang dari Decode misalnya otomotif, konstruksi, ini memang sangat mengalami kesulitan karena menurut data ini kan dia berpotensi menjadi loser. Nah, bagaimana dengan bisnis cleaning service? Karena hari ini kita bicara tentang cleaning service ya di materi saya. Nah, saya lihat artikel di bisnis.com itu
10 bisnis yang masih laris manis, salah satunya adalah on-demand cleaning service. Ini masih berpotensi untuk menjadi pemenang. Maaf teman-teman, saya ini dulu, mahal charger bentar ya. Ini udah mau habis baterainya, sebentar. Oke, baik Pak Salvan. Oke, sorry. Tadi belum nancepin chargernya. Jadi menurut bisnis.com itu cleaning service masih menjadi bagian bisnis yang laris manis ya. Lalu saya coba cari di Google ya, Google Trend. Nah, di Google Trend pun juga selama 12 tahun terakhir ini memang trennya dia naik turun, tapi untuk 1 bulan terakhir ini dia trennya turun tapi masih di atas 40 skornya. Ya, jadi artinya masih banyak masyarakat kita yang mencari usaha jadi cleaning service. Nah, jadi teman-teman ketika kita bicara data, ya kita cari artikelnya atau cari trennya bisa dari Google Trend. Ya, cari Google Trend. Kalau teman-teman punya usaha, coba cari di Google Trend. Itu apa namanya? Berapa banyak orang yang mencari jasa Anda? Ya, ini bisa dicoba. Dan di Google Trend itu juga kelihatan tuh di kota mana mereka, ya. Nah, kalau yang mencari data cleaning service itu ada 10 kota nih. Di Jakarta banyak, Riau, dan top 5-nya itu salah satu di Jakarta, Riau, Banten, Bali, Riau. Kepulauan Riau, Banten, Bali, dan di Riau itu sendiri. Jadi, dengan data seperti ini, sebenarnya kita bisa memetakan nih. Oh, dari data angka ini, kita di kota ini, ternyata minatnya sedikit. Nah, ini kita harus cari alternatif atau cari strategi yang lain. Ya, jadi poinnya adalah kalau teman-teman di sini yang memang punya jasa, punya usaha, coba cari di Google Trend, ya Google Trend, masukin usaha Anda, coba lihat trennya bagaimana. Dan kalau di sini kan dia asumsinya dari pencarian di Google, ya. Tapi saya kira itu cukup valid ya, karena sekarang orang kalau mau cari sesuatu itu search engine paling top itu pertama pasti Google, yang kedua adalah di YouTube, ya. Oke, jadi menurut saya, ini versi saya ya, bisnis jasa cleaning service, prospeknya masih bagus. Nah, saya akan menjelaskan bisnis cleaning service dengan pendekatan dari marketnya. Jadi marketnya di cleaning service itu ada dua, yaitu B2C dan B2B. B2C itu adalah business to customer, B2B itu adalah business to business. Ya, kalau business to customer, biasanya orang menyebutnya adalah home cleaning atau jasa bersih-bersih rumah atau cleaning service panggilan. Ya, kalau B2B itu biasanya dikenal dengan istilah outsourcing. Ya, kalau teman-teman sering dengar kata-kata outsourcing, ya ini B2B, outsourcing cleaning service. Ya, itu istilah yang sering dipakai oleh masyarakat untuk menjelaskan yang B2B, business to business. Nah, pertanyaannya apa bedanya? Nah, kalau B2B itu customer-nya adalah corporate, ya perusahaan, corporate perusahaan, ya B2B itu adalah corporate. Sedangkan home cleaning adalah personal, mereka-mereka yang tinggal di apartemen, kondotel, rumah tinggal itu personal. Nah itu segmennya itu adalah customer-nya home cleaning. Kalau di B2B cara jualannya pakai tender. Ya, kemarin Mas Rahmat juga cerita dia tender. Tender itu kita bisa cari di LPSE. Teman-teman bisa cari nih, LPSE. Itu tender online. Semua perusahaan boleh ikut. Selama legalitasnya lengkap, selama dia ya minimal pernah mengerjakan satu pekerjaan. Ya, jadi pemerintah, terutama di kementerian dan dinas, kalau teman-teman mau cari peluang pekerjaan di sana sangat banyak banget. Ya, tetapi itu B2B. Ya. Dan di situ yang ditenderkan itu yang dikompetisikan ya, boleh dibilang kompetisi itu adalah mengenai proposal tentang bisnisnya. Mereka bisa menawarkan apa? Ya, itu tender. Jadi kalau kita mau B2B ya berarti kita harus siapin proposalnya. B2B juga biasanya kita pameran ya. Banyak sekali ada pameran di mall atau pameran tentang properti, kita biasanya ikut jualan di situ. Dan berikutnya adalah canvassing. Canvassing itu kita door to door.
Jadi kita punya canvasser yang dia naik motor atau naik mobil gitu, dia datang ke perusahaan satu, perusahaan lain, dia bawa proposal. Itu kalau B2B. Kalau B2C beda nih. B2C biasanya jualannya dengan iklan di Instagram, ya, iklan Instagram, lalu brosur atau pameran, pakai spanduk atau endorse. Jadi kelihatan ya bedanya ya. Jadi kalau yang B2C ini personal biasanya lebih ke brosur, pameran, endorse. Kalau corporate dia biasanya tender, proposal dan sebagainya. Oke, lalu untuk jumlah manpower. Nah, kalau outsourcing cleaning service itu berpotensi cukup besar. Pengelolaannya cukup besar. Seperti kami di perusahaan saya itu hampir ribuan karyawan. Karena memang ketika kita sekali mendapatkan tender itu bisa 50, 60 orang. Ya, misalnya kita ikut tender BUMN, ini di Bank BNI kemarin ya. Kita ikut tender itu satu tender itu kita bisa menang gitu ya, itu bisa mengelola lebih dari 80 orang. Ya. Nah, kalau home cleaning itu rata-rata manpower-nya atau tenaga kerjanya 1 sampai 10 orang. Jadi cukup berbeda ya, karena segmennya berbeda. Oke, legalitas. Nah, kalau di outsourcing itu biasanya kita butuh CV atau PT. Ya, apalagi tender itu biasanya mereka minta namanya pajak. Ini bagian bawah. Jadi mereka itu ketika tender nih ya, berarti perusahaan itu harus PKP, pengusaha kena pajak. Artinya jasa yang kita tawarkan itu sudah include PPN. Berarti kita harus mengeluarkan namanya faktur pajak. Ya, ini wajib nih, karena dia tender. Kalau di home cleaning, ini biasanya tuntutan dari customer jarang sekali minta PPN yang mana, fakturnya mana, itu jarang sekali. Boleh dibilang tidak ada. Ya, jadi bedanya sangat jelas ya. Kalau di home cleaning itu biasanya customer jarang nanya, Pas ada PT-nya nggak, ada CV-nya nggak? Mas ini sudah bayar pajak belum? Jarang sekali. Tapi kalau di corporate, kalau segmen kita, customer kita adalah corporate, mereka rata-rata bertanya, sudah bisa mengeluarkan faktur pajak belum? Ini legalitasnya lengkap nggak? Ya, itu biasanya sering ditanyakan. Oke, berikutnya. Secara pendapatan, kalau di outsourcing cleaning service, ya itu biasanya kontraknya 6 sampai 12 bulan. Ada juga yang per 2 tahun. Ada juga yang kontrak 5 tahun. Sehingga pendapatannya itu bisa recurring. Recurring itu tidak hanya sekali, dia bisa berkelanjutan. Ya, makanya saya sangat bersyukur di perusahaan saya sekarang itu kita kontrak. Jadi walaupun ada pandemi seperti ini, kita masih berjalan kontrak. Walaupun ada pengurangan tenaga kerja, tapi paling tidak kita punya penghasilan sampai dengan bulan Desember itu dengan kontrak ini. Ya. Nah, di home cleaning ini rata-rata tidak ada kontrak. Jadi setelah kita membersihkan rumahnya customer, kita bersihkan kacanya, bersihin toiletnya, bersihkan spring bed-nya, itu ya sudah selesai. Ya, makanya sekarang banyak sekali perusahaan home cleaning membuat paket berlangganan supaya dia mendapatkan omset recurring. Recurring tadi dia bisa berkelanjutan, ya. Oke, lalu dari estimasi pendapatan karena corporate dia biasanya butuh manpower cukup banyak. Ini omsetnya itu bisa di atas 200 juta per bulan, ya. Sedangkan di home cleaning estimasi 5 sampai 30 juta per bulan untuk pendapatannya. Ya, cukup signifikan bedanya karena memang pengelolaannya pun juga berbeda. Lalu untuk pembayaran, nah ini yang membedakan home cleaning dengan outsourcing. Kalau outsourcing ini memang boleh dibilang ini ngomong pahitnya ya, kita harus menyediakan paling tidak gaji karyawan itu untuk 1 sampai 2 bulan ke depan. Ini yang biasanya, tapi rata-rata perusahaan nyiapin 3 sampai 4 bulan. Karena perusahaan semakin besar perusahaan, semakin susah bayarnya. Nah, ini perlu dicatat. Tidak berlaku buat semua, tetapi rata-rata semakin besar perusahaan, ya, semakin lama bayarnya. Karena di satu sisi mereka itu juga prosedur pembayarannya cukup panjang. Jadi kita harus kasih invoice-nya dulu, lalu mereka cek invoice-nya dulu, lalu mereka mengajukan ini ke bagian finance harus ngecek ke bagian pajak, baru nanti pembayaran. Jadi prosesnya cukup panjang. Belum lagi kalau ada lampiran, jadi tagihan itu biasanya ada lampirannya, lampiran presensi, lampiran berita acara pekerjaan, panjang banget. Ya. Nah, kalau kita nggak siap dengan ini yang jadi masalah. Ya, jadi banyak sekali perusahaan outsourcing itu gagalnya karena mereka tidak pintar melakukan namanya cash flow. Ya, jadi cash flow di perusahaan outsourcing itu kuncinya di situ. Nah, kalau di home cleaning beda. Kalau di home cleaning ini
mereka mendapatkan pembayaran tunai, lebih enak, ya tunai. Jadi setelah selesai pembersihan sofa, pembersihan tungaunya, pembersihan kerak-kerak toiletnya, itu misalnya mereka dapatkan tunai. Jadi langsung dapat tunai, ya, langsung dapat manfaatnya. Kalau di outsourcing, kita nggak bisa langsung dapat tunai, kita harus ngasih invoice-nya dulu. Terkadang juga DP pun nggak pernah diberikan. Mereka nggak mau ngasih DP, ya. Makanya kami di asosiasi itu banyak sekali selentingannya begini. Banyak sekali klien kita itu meng-hire kita karena bisa diutangi. Ya, mereka bisa ngutangin 2-3 bulan gitu ya. Nah, ini kalau jokes-nya di teman-teman asosiasi. Nah, kalau di outsourcing cleaning service itu modal awalnya itu rata-rata di atas 200 juta. Nah, tadi tujuannya dipakai buat nalangi gaji tadi 1-2 bulan. Kalau di home cleaning 20-100 juta. Ini memang tentatif, tergantung usahanya. Skala usahanya mau besar atau mau kecil, ya itu karena kan kalau misalnya kita punya 2 tim, itu alatnya berarti sudah ada 2 set dan sebagainya. Oke, lalu kita lihat ya B2C dan B2B. Kalau B2C itu problemnya dari home cleaning ya, B2C itu adalah teman-teman saya melakukan survei dan melakukan riset itu bahwa banyak sekali itu customer itu mereka kesulitan mencari asisten rumah tangga. Setuju ya? Susah mencari asisten rumah tangga. Dan setelah itu, apalagi kalau lebaran begini ya, pasti susah nyari asisten rumah tangga. Kalau kondisi pandemi seperti ini, asisten rumah tangga atau pembantu mereka nggak pulang. Tapi setelah pulang, nah nyari dia rata-rata banyaknya nggak balik, ya. Sehingga mereka kesulitan dalam membersihkan rumahnya, ya, apalagi kalau rumahnya di apartemen, begitu ya. Wah, itu sudah apartemen lalu mereka bekerja itu sudah susah juga membersihkan rumahnya. Dan yang kedua, karena susah, mereka juga kesulitan cari vendor home cleaning yang profesional. Nah, ini data ini saya dapat ketika saya melakukan survei, ya. Dan yang ketiga, kalaupun mereka memiliki asisten rumah tangga, mereka nggak memiliki keahlian. Rata-rata yang membantu di rumah itu mereka bisa masak dan bisa nyuci. Ya, tetapi cara nyetrika nggak bisa, cara membersihkan spring bed nggak bisa, cara bersihin gorden juga nggak bisa. Akhirnya mereka coba-coba sendiri nih si asisten ini. Akhirnya apa? Merusakkan dari material dari properti si pemilik rumahnya. Nah, ini 3 problem yang dihadapi oleh pemilik rumah, pemilik apartemen, ya pemilik rumah tinggal, kondotel dan sebagainya. Lalu kalau di B2B itu mereka ingin fokus kepada usahanya sendiri, bukan perusahaannya. Jadi menurut mereka cleaning service itu pekerjaan yang tidak core business, tidak berdampak langsung pada usahanya, ya. Sehingga bagi mereka cleaning service itu boleh dibilang ya ini harusnya bukan tugas kami, ya. Sehingga mereka ingin mengalihkan pekerjaan ini. Tapi kan penting ya cleaning service ya. Bayangkan kalau kantor itu kotor, sampahnya nggak dibuang. Bayangkan kalau kantor itu ruangannya bau, kan jadi masalah. Tetapi tidak berdampak langsung kepada usaha. Nah, jadi bagi mereka itu ini bisa dialihkan, ya. Sehingga mereka ingin fokus kepada bisnis utamanya. Lalu yang kedua, kesulitan rekrutmen manpower. Ya, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan karena mereka usahanya bukan di situ, bukan di jasa cleaning service, sehingga mereka kesulitan dalam melakukan rekrutmen. Karena memang di cleaning service ini turnover-nya cukup tinggi, ya. Dan yang berikutnya adalah kerepotan dalam pengawasan, ya, karena mereka merasa ini bukan usaha, bahwa ini adalah pekerjaan yang tidak berpengaruh pada omset perusahaan, sehingga mereka kadang-kadang menomor 3 kan atau menomor 4 kan, sehingga pengawasan terhadap kebersihan ini ditinggalkan, gitu ya. Nah, dari 3 problem inilah kita mendapatkan kesempatan, ya, setiap ada masalah ada kesempatan, gitu ya. Nah, kita coba menawarkan solusi, ya, layanan kami, jasa perawatan gedungnya, dengan komitmen seperti ini, ya, bahwa kita menawarkan jasa itu adalah dengan seleksi dan rekrutmen yang ketat, ya. Ini penting sekali teman-teman. Di bisnis jasa, kekuatan kita itu bukan di alat menurut saya, bukan di chemical. Kekuatan di perusahaan jasa adalah di tenaga kerjanya.
Itu, ya. Kekuatan kita ada di jasanya. Kalau peralatan, chemical, kita bisa belajar, kita bisa update, kita bisa ganti kapanpun. Tetapi kalau manusia, itu prosesnya cukup panjang. Ya, seleksi dan rekrutmen yang ketat ini menurut saya adalah kunci. Yang pertama, ya, bicara ketat itu berarti tidak sembarangan. Di perusahaan saya, kalau kita menerima manpower, menerima karyawan, itu harus 3 orang yang menentukan. Ya, jadi keputusan itu tidak hanya satu. Walaupun saya sebagai owner, tetapi kita ketika memutuskan itu harus bertiga. Ya, jadi kita melihat latar belakang pekerjaannya, kita juga bisa cek background-nya. Jadi kita dalam rekrut ini harus ketat. Nah, ini bicara manpower, seleksi dan rekrutmen ini panjang sekali. Kalau teman-teman nanti pengen dibuatkan webinar khusus buat ini, boleh. Nanti kita minta ke panitia, kita akan belajar bagaimana seleksi dan rekrutmen. Karena berbeda ya, seleksi dan rekrutmen itu berbeda. Yang berikutnya adalah tenaga kerja yang terlatih dan tersertifikasi. Jadi mereka setelah direkrut, ya harus dilatih. Ya, jangan sampai kita punya tenaga kerja, direkrut, dibiarkan langsung, udah kamu ikut kerja sana. Ya, karena ini kosong, banyak orderan. Nah, kalau memang terjadi begitu, silakanlah kita, tinggal bom waktu itu. Ya, karena tadi saya bilang tadi, boleh dibilang 80% mempengaruhi kualitas pelayanan kita ada di tenaga kerja. Ya. Nah, kalau sertifikasi ini sebagai komitmen kita kepada customer bahwa mereka ini sudah tersertifikasi. Kan sekarang banyak ya LSP ya, lembaga sertifikasi profesi, kita cari di Google juga banyak. Itu membuat si karyawan itu juga percaya diri, membuat perusahaan pun juga menjadi alat jual kepada customer. Yang berikutnya adalah desain quality control. Karena tadi permasalahannya adalah controlling, kita juga mendesain. Jadi kualitas itu didesain. Ya, kualitas itu didesain. Jadi artinya secara singkatnya, kalau membedah ini cukup panjang nih. Jadi kita harus mendesain kualitas itu mau seperti apa sih? Didesain, setelah kita didesain, kita bisa membuatkan alurnya. Ya, misalnya begini, kalau di cleaning itu kita ingin mendesain supaya gedung ini selalu bersih sebelum karyawan kantor itu datang. Nah, kita desain, kita membuat daily activity-nya si cleaning service. Kita membuat jadwal pekerjaannya si cleaning service. Kita mencatat nih, menginventaris mana objek-objek yang perlu dibersihkan harian, mana objek-objek yang tidak perlu dibersihkan secara harian. Nah, itu kita didesain. Ya, sehingga hasilnya itu bisa kita capai. Yang berikutnya adalah manajemen yang profesional. Nah, ini penting juga nih, karena banyak sekali juga komplain dari customer, ya. Jadi ketika kami mengakuisisi suatu proyek itu, mereka mengeluhkan dengan vendor sebelumnya bahwa support dari manajemennya kurang. Seperti apa sih? Tidak ada, ketika ada alat yang kurang, chemical yang kurang, lama pengadaannya. Ketika ada komplain, responnya lama. Ya, jadi ternyata hal-hal yang sepele, respon WA yang lama itu berdampak yang nggak baik buat usaha jasa. Jadi usaha jasa itu menurut saya kita harus responsif. HP kita nggak boleh mati menurut saya. Ya, makanya saya sering jokes ke teman-teman, orangnya boleh mati, handphonenya nggak boleh mati. Ya, jadi di bisnis jasa itu kita sebagai pengusaha, sebagai dalam tim usaha jasa, tidak boleh namanya handphone kita tuh mati. Kita harus mudah dihubungi, karena customer itu dia nggak mau tahu, karena dia sudah merasa bayar, kapanpun harus bisa dihubungi. Nah, itulah, makanya ada yang menyatakan customer itu adalah raja, itu ya itu. Nah, kita sebagai pengusaha penyedia jasa, ya kita harus siap, gitu ya. Yang berikutnya adalah promosi yang dibutuhkan oleh customer. Ini solusi. Jadi kita dalam membuat promosi itu jangan hanya meniru, oh tetangga sebelah begini, oh kompetitor sebelah begitu. Kita harus tahu customer kita ini siapa sih? Mereka tuh profilnya gimana sih? Kalau tadi cleaning service kan jelas ya, customer-nya kami adalah corporate, mereka melakukan namanya tender. Ya, oh mereka melakukan namanya beauty contest atau tender tadi ya. Ya berarti kan promosinya kan harus disesuaikan. Nggak bisa kita namanya mempromosikan iklan lewat Instagram, kan berbeda. Ya, jadi kita harus memahami siapa customer kita, mereka ada di mana, bagaimana cara menjangkau mereka. Nah, ini kita perlu melakukan riset. Oke, itu tadi solusinya ya. Nah,
Kalau kita pengen punya usaha jasa home cleaning atau cleaning service, ya, kalau teman-teman pengen belajar bagaimana sih cara memulainya, begitu ya. Ada dua hal yang harus kita pelajari. Ya, pertama adalah hal-hal strategis, yang kedua adalah hal-hal teknis. Hal-hal strategis itu seperti strategi bagaimana membuat penawaran harga, bagaimana cara menentukan harga. Ini penting sekali. Nah, kalau kita mau mengetahui harga, berarti kita harus mengetahui biaya-biaya apa saja yang muncul. Nah, kita sebagai owner harus tahu, menurut saya, biaya-biaya apa saja yang fixed cost, biaya tetap, ya, biaya apa saja yang variabel, yang tidak tetap. Biaya yang fixed cost itu seperti gaji. Artinya adalah ketika omset itu naik atau ketika omset itu turun, fixnya sama, ya. Nah, kalau variabel, biaya-biaya yang naik turun, seperti biaya listrik, biaya telepon, dan sebagainya. Nah, setiap usaha pasti beda-beda ya. Tapi kita harus tahu fixed cost kita, variable cost kita, sehingga kita akan bisa menentukan harga. Nah, ini perlu dipelajari. Yang kedua adalah memetakan kompetitor atau marketing intelligence gitu ya. Ini penting. Kita harus rajin-rajin melihat tetangga sebelah, melihat kompetitor. Mereka sudah melakukan apa, kita bisa melakukan apa. Ya, mereka kelebihan apa, kita kekurangannya apa. Ini harus dijadwalkan ya untuk melihat kompetitor. Yang berikutnya adalah strategi sales dan marketing ya. Ini juga kita perlu pelajari, canvassing ya, door to door, endorse, kita juga harus belajar ya. Seperti sekarang ini kan online ya, jadi makanya banyak sekali yang mengiklankan di Instagram ya. Tapi ketika kita iklan di Instagram pun kita juga harus belajar kan bagaimana cara supaya kita nggak boncos gitu ya. Artinya kita sudah mengeluarkan uang sekian rupiah tapi kok nggak ada hasilnya. Karena iklan di online itu ada ilmunya, ada yang harus dipelajari. Yang berikutnya adalah hal strategisnya adalah mengelola SDM ya. Jadi kita harus belajar juga bagaimana cara melakukan seleksi, melakukan rekrutmen, pool talent. Ya, ini pool talent ini saya sedikit bagi ya. Ini perusahaan saya sudah mungkin 3 tahun ini melakukan pool talent. Pool talent itu kita gini, kita punya matrix skill. Jadi kita misalnya kita punya 5 karyawan gitu ya. Setiap karyawan ini itu apa sih materi training yang mereka harus dapat. Nah ini, jadi setiap karyawan ini harus tahu, kita harus kita membuat catatan bahwa si A, si B, si C, si D, ini, si E ini, mereka harus menguasai materi apa, ya. Mereka harus mempelajari apa. Nah, nanti kita akan cek, oh si ini sudah belajar ini. Misalnya dia harus menguasai dari 5 materi, tapi baru 3. Nah, kita harus sampaikan, kamu 2 ini belum loh. Nah, ya ini bagian dari namanya pool talent. Dan berikutnya, dengan mengetahui kemampuan mereka masing-masing ya, kita akan tahu siapa yang menjadi pemimpin berikutnya. Kalau di perusahaan saya, istilahnya sebagai team leader. Setelah team leader adalah namanya supervisor. Kita akan tahu nih, oh si orang ini, si karyawan ini, dia kekurangannya ini, kekuatannya ini. Nah, yang kelemahannya kita lengkapi dengan pelatihan, kekuatannya kita dorong terus. Ya, kita berikan challenge lagi. Ya, itu materinya cukup panjang juga tuh tentang pool talent. Tapi salah satu strategi untuk meningkatkan loyalitas karyawan supaya mengurangi turnover dengan cara pool talent. Sehingga kalau teman-teman masih kesulitan mencari tenaga kerja, salah satunya adalah dengan coba cari di Google tentang pool talent. Itu yang kami lakukan untuk bagaimana cara menurunkan tingkat turnover. Yang berikutnya adalah reward dan punishment. Ini juga penting ya. Ini saya kira teman-teman juga sudah tahu. Jadi kalau dia bagus kita berikan apa, kalau dia jelek kita berikan apa ya. Reward dan punishment tidak harus berbentuk uang. Bentuk poster pun, bentuk piagam pun oke. Kalau saya sharing di perusahaan kami memberikan namanya poster ucapan terima kasih ketika dia sudah bisa menemukan barang. Jadi kita kan di cleaning service kan kadang-kadang di kantor itu ada handphone, ada laptop, atau kadang-kadang dia menemukan handphone, menemukan laptop gitu. Ketika mereka mengembalikan ini, kita kasih penghargaan dalam bentuk poster. Ucapan terima kasih, lalu saya tanda tangan di situ, dan si klien juga tanda tangan, lalu ini kita serahkan kepada karyawan itu, lalu kita foto, masukin ke dalam sosial media. Itu juga bagian dari reward tidak bentuk uang. Dan hal teknis, saya kira kita juga perlu belajar, karena ini yang kita jual. Teknis bagaimana pelayanan prima, handling komplain. Sederhana ya, handling komplain, tapi ini sangat penting banget nih.
Berikutnya adalah basic housekeeping, cara ngepel, cara pakai mesin, chemical, cara pengawasan ya, penting juga cara pengawasan, bagaimana kita juga melatih ulang, cara memandu bagaimana, dan juga manajemen project ya. Nah, hal strategis dan hal teknis ini bagaimana cara belajarnya ya? Menurut saya ya kita bisa mengikuti seminar seperti webinar ini penting banget nih. Kita bisa mendengarkan dari narasumber pengalaman mereka, itu bisa kita pelajari. Atau sekarang juga banyak di YouTube ya, YouTube itu banyak banget informasi tentang tren dan sebagainya, kalian bisa buka. Ada juga sekarang ada namanya IG Live ya, kalau kalian Instagram itu sekarang rata-rata banyak IG Live, itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Dan juga sekarang banyak lagi training online, seperti yang lagi heboh itu ya, Skill Academy, Ruang Guru, itu tuh banyak juga yang gratisan. Ya, Udemy itu juga banyak sekali, ada juga Academy. Di situ kita bisa belajar banyak yang sesuai yang kita butuhkan apa, ya, dan harganya nggak terlalu mahal. Ada yang harga 100.000, ada yang 200.000. Itu bisa kalian akses, ya. Jadi belajarnya ada banyak tempat. Yang penting kita tahu apa yang mau kita pelajari. Yang kedua, datang ke pameran bisnis, ini pasti ya. Jadi kemarin juga Mas Lulut cerita Mas Lulut itu setahun minimal dia 3 negara dia harus kunjungi. Tujuan dia kemarin adalah networking dan juga dia bisa mengetahui tren gitu ya. Yang ketiga, mengundang supplier, ini penting nih. Undang supplier presentasi produk. Jadi saya paling rajin cari produk-produk baru dan kita undang ke kantor untuk presentasi. Kita pengen tahu aja, ya. Coba pas presentasikan produkmu, cara pakainya gimana. Kalau menarik, kita beli. Tapi kalau nggak menarik, ya sorry. Saya baru pengen mencari referensi aja. Ya, jadi coba cari supplier Anda, undang mereka ke kantor atau presentasi lewat IG Live atau lewat Zoom atau lewat video call juga bisa. Kita bisa belajar juga dari si supplier karena si supplier kan juga sudah presentasi ke beberapa kompetitor kita, gitu ya. Bisa juga kita belajar dengan merekrut manajer operasional yang sudah pengalaman 3 tahun. Jadi kalau shortcut-nya kalau teman-teman pengen punya usaha ya kita merekrut karyawan yang sudah pengalaman. Cuma memang ini biayanya cukup tinggi. Ya, kalau mereka kadang-kadang suka membandingkan harga. Dengan kita merekrut karyawan yang sudah pengalaman atau memang sudah punya pengalaman di kompetitor, ini kita bisa serap ilmunya sebanyak mungkin. Ya, ini juga salah satu tips untuk belajar. Yang berikutnya adalah kita meng-hire konsultan bisnis, ya, business coach. Saya bersyukur dulu di tahun 2013 Pak ya. Saya dulu 2011 ikut namanya Wirausaha Muda Mandiri, dapat gratis training selama setahun dari Action Coach. Action Coach ini business coach yang bisa cari di Google ya. Itu saya bersyukur kita didampingi selama setahun. Ya, itu banyak hal yang saya pelajari dan saya praktekkan dan itu hasilnya memang luar biasa. Ya, jadi bagi teman-teman yang memang punya dana lebih, pengen belajar ya undang business coach gitu ya. Tapi memang harganya cukup mahal. Pada waktu itu saya dibayari oleh Bank Mandiri karena salah satu pemenang dari Wirausaha Muda Mandiri. Itu kalau saya tanya berapa biaya untuk training itu, coaching itu bisa di atas 100 juta per orang, bayangin. Karena dia membantu kita tuh personal begini, ya. Oke, berikutnya adalah ikut asosiasi, ini juga penting nih teman-teman ya. Pasti banyak banget asosiasi yang di luar ya. Di laundry itu juga ada APLI ya, kalau di cleaning service itu ada namanya APLINDO. Ikut aja, kita juga pengen belajar dari teman-teman pengusaha yang lain ya. Ini salah satu untuk melebarkan network, tetapi juga kita belajar dari pengalaman mereka. Karena biasanya banyak sekali teman-teman pengusaha ini dia juga pengen berbagi ya. Jarang sekali yang pelit ilmu itu jarang. Paling banyak itu ya berbagi ilmu ya. Yang berikutnya adalah baca buku, majalah housekeeping, ini juga banyak nih, perhotelan, marketing, banyak banget. Referensinya banyak, cari di Gramedia, cari di toko buku, banyak sekali tentang referensi tentang housekeeping. Ya, apalagi tentang bisnis perhotelan, itu juga cukup banyak. Yang berikutnya adalah kerjasama dengan pengusaha, ya ini juga salah satu cepat belajarnya, cari pengusaha yang sudah menjalankan usaha ini, atau beli paket kemitraan atau franchise. Ya ini juga salah satu kita mau usaha tertentu cepat belajarnya. Oke, saya kira itu materinya yang bisa saya sampaikan Pak Edian. Nah, sebagai penutup, Oke, Mas Alban. sebagai penutup
ini teman-teman nanti bisa masuk form tanya jawab bahwa ini salah satu yang kami lakukan, bahwa saya melihat bahwa saya ketika mulai tahun 2004 dengan mulai home cleaning dengan sampai dengan hari ini saya ingin berbagi sebenarnya supaya banyak teman-teman yang karena banyak juga begini dia pengen punya usaha tapi bingung mau usaha apa. Yang kedua ada juga yang pengen punya usaha tetap punya uang punya dana tapi bingung mau usaha apa. Nah di tahun ini saya mencoba mengkonsep suatu bisnis kemitraan. Jadi bagaimana kita bisa memulai usaha home cleaning dimulai dari rumah, tidak harus corporate begitu ya, tidak harus memiliki badan usaha. Bagaimana kita bisa memulai usaha sendiri mulai dari rumah, ya seperti yang saya alami waktu tahun 2004. Ya, nah teman-teman bisa buka di www.memulaiusaha.id. Ya, di sini kalian akan kami latih bagaimana mengelola manpower, bagaimana mengelola stok, bagaimana mencari supplier, bagaimana memasarkan usaha, dan usaha ini 100% adalah milik teman-teman semua. Ya, dan ini hanya kita batasi cuma 20 saja. Jadi tahun ini hanya 20. Kita tidak mau lebih, 20 saja. 20 orang yang beruntung akan kami latih, kita dampingi untuk bisa memiliki usaha sendiri. Nah, bagi teman-teman yang berkomitmen, nah ini juga saya share bahwa akan diberikan gratis website dan logo usaha. Dan nanti informasi lebih lanjutnya bisa diklik di www.memulaiusaha.id. Oke, saya kembali kepada host, Pak Herdian, silakan. Oke, terima kasih Pak Salva. Berarti ini memang home cleaning di mana memulai 14 tahun yang lalu ya Pak ya. Dengan yang sekarang, apalagi kita lihat sekarang pertumbuhan properti luar biasa cepat ya. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan ini Pak tentang home cleaning dari Pak Harianja David. Untuk outsource apakah masih bisa CV atau harus PT? Terus apakah untuk apartemen mereka bisa menggunakan home cleaning atau harus outsource seperti halnya hotel? Dan juga untuk sertifikasi pekerjanya atau OB-nya home cleaning seperti apa? Ya, oke. Kalau outsourcing, menurut peraturan terbaru, peraturan Menteri Tenaga Kerja yang terbaru nomor 12 tahun 2016, kalau nggak salah tahunnya, itu diwajibkan menggunakan PT, Pak. Jadi CV sudah, ya intinya di situ harus perseroan terbatas, ya, bukan CV. Nanti bisa dibuka di Google ya, peraturan Menteri Tenaga Kerja. Lalu untuk apartemen menggunakan home cleaning bisa, ya. Home cleaning bisa, outsourcing itu bisa, cuma dia kita harus bertemu dengan pengelolanya, ya. Jadi apartemen kan biasanya ada pengelola, ada estate manajemennya. Ada juga apartemen yang sudah dikelola oleh paguyubannya, semacam kayak RT-nya. Nah, apartemen yang masih dikelola oleh estate management itu kita bisa masuk, ya, karena mereka pasti akan mencari vendor atau perusahaan cleaning service yang sudah punya legal. Nah, home cleaning itu bisa masuk langsung bertemu dengan customer-nya, si pemilik apartemennya. Jarang biasanya masuk ke estate manajemennya, karena estate management biasanya mereka melakukan namanya tender. Bukan tender, pemilihan lah, penunjukan langsung. Ya, jadi masih memungkinkan. Kalau hotel, home cleaning nggak bisa masuk, karena yang masuk ke hotel itu biasanya dia yang sudah berbentuk badan hukum. Karena ada unsur resiko ya, karena jangan sampai nanti hotelnya dikelola oleh home cleaning yang notabene belum ada badan hukum. Ketika ada sesuatu masalah, ketika ada tuntutan, gitu ya, tuntutan misalnya ada hilang atau apa, itu jangan sampai nggak ada badan hukumnya gitu. Jadi home cleaning biasanya tidak diterima di hotel. Sertifikasi OB home cleaning seperti apa? Jadi sertifikasi cleaning service itu gini, cleaning service itu sudah ada namanya SKKNI, Standar Kompetensi Nasional Indonesia, SKKNI. Artinya cleaning service itu adalah profesi. Profesi ini artinya teman-teman bisa datang ke LSP-nya dari Jakarta. Saya pengen sertifikasi cleaning service itu bisa, ya, karena sudah ada SKKNI. Jadi nanti si LSP yang akan melakukan namanya uji kompetensi. Nanti sertifikatnya dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Satpam juga baru-baru ini ada SKKNI. Jadi Satpam pun juga sudah tahun ini sudah menjadi profesi. Yang belum ada tuh gardening, saya nggak tahu nih gardening katanya belum ada. Laundry juga nggak ada katanya.
Tapi cleaning service sudah ada. Nah, cleaning service ini ada profesi karena pada waktu itu asosiasinya aktif. Asosiasi dia gandeng dengan asosiasi profesi itu aktif. Sehingga mereka menginisiasi untuk yuk kita buat namanya LSP gitu ya. Nah, jadi sudah ada. Gitu Pak Oke, Dian. Pak. Lalu untuk ini Pak, home cleaning dan outsourcing itu apa ada pamerannya? Lalu bisa share untuk asosiasi paguyubannya itu, Pak? Ada pameran cleaning service dan laundry itu terbesar itu di Jakarta. Itu setahun sekali ada namanya Clean Expo. Cari aja di Google Clean Expo. Yang ada itu Pak Teddy. Pak Teddy itu namanya apa ya? Pak Teddy. Cari aja. Biasanya di G Expo tempatnya. Cari aja tuh Clean Expo Jakarta itu pasti langsung keluar websitenya. Itu ada. Itu setiap setahun sekali ada. Tahun ini karena pandemi kemarin infonya acaranya dibatalkan. Nah di situ, waduh, itu pamerannya ada training, yes pasti ya. Ada show off tentang peralatan yang canggih karena itu pameran internasional. Itu ada, saya kaget ya, ada mesin laundry itu kan. Saya pikir mesin laundry itu kan ya mesin yang kayak di rumah gitu. Ternyata mesin laundry itu wah gede-gede. Dia yang bilang Pak Adi kemarin, nyetrika tanpa orang itu sudah ada. Ya, jadi kita tinggal taruh aja, dia nyetrika sendiri. Nah, itu sudah ada. Jadi dengan melihat seperti itu tuh sebenarnya membuat kita, wah, ternyata banyak hal yang bisa kita kerjakan gitu ya. Di satu sisi kita juga menjalin networking dengan teman-teman pengusaha yang lain, tapi di satu sisi kita juga men-challenge kita, ya, ternyata di Cina itu sudah demikian majunya mereka. Ya, jadi usahakanlah setahun sekali datang ke Jakarta, ikut ikut pameran seperti itu. Bukan ikut ya, datang ke pamerannya. Kalau asosiasi banyak ya, tadi sudah saya jelasin laundry, ada Apkli, Akli. Kalau di cleaning service itu ada namanya Apklindo, Asosiasi Perusahaan Jasa Cleaning Service Indonesia. Gitu Pak Adian. Oke, terima kasih Pak. Lalu ini ada Pak dari Pak Marwan dan Ibu Grace Purwo. Apa kendala terbesar dalam menjalankan usaha cleaning service ini? Dan untuk home cleaning itu ruang lingkupnya seperti apa saja ya? Oke, kendala terbesarnya adalah kalau di cleaning service ya itu di cash flow. Jadi memang kayak saya bilang tadi banyak sekali perusahaan itu sebenarnya ya kita bahasa ininya di teman-teman asosiasi ya guyonannya itu mereka meng-hire kita tuh karena pengen diutangin gitu ya. Nah, tetapi kita perlu mensiasatinya dengan kontraknya itu harus jelas. Jadi kalau di cleaning service itu kita pakai kontrak, karena kita dikontrak selama 6 bulan, 12 bulan. Jadi kita kontraknya itu harus betul-betul firm gitu ya. Pasal-pasalnya kita harus betul firm. Nah yang saya lakukan adalah di kontrak itu harus jelas bahwa pembayaran itu di bulan berjalan, bukan bulan berikutnya. Yang saya jelaskan tadi kan kadang-kadang kan dia bayarnya baru di bulan berikutnya atau malah 2 bulan berikutnya. Pekerjaan hari ini bayarnya itu bisa 2 bulan berikutnya, bisa 3 bulan berikutnya. Nah di perusahaan kita buat rules-nya bahwa kalau mau jadi kliennya gemilang, nah ini kita udah berani jual mahal ya, itu bayarnya harus di bulan berjalan, bulan yang sama. Jadi kalau kita dapat kontrak di bulan Mei, dia harus bayar dia di akhir bulan Mei. Sehingga uang ini dipakai untuk membayar gaji karyawan. Jadi kita itu modalnya ya paling modal-modal untuk peralatan yang nggak bisa tempo. Misalnya kan kita ada juga ya peralatan yang kita pakai untuk bekerja itu ada 2, satu yang bisa tempo, satu yang bayar tunai. Ya kita sekarang modalnya ya membayar supplier yang nggak bisa tempo, seperti seragam itu rata-rata sekarang supplier seragam nggak mau ditempo. Ya, tapi kalau supplier chemical, supplier mesin itu mereka mau ditempo 30 hari. Sehingga kita perlu modal ketika ada project baru adalah untuk yang membayar supplier yang dia yang tidak bersedia dikasih tempo. Begitu Pak, itu kendala terbesarnya. Gitu Pak. Ini ada lagi Pak. Ruang lingkup tadi ya, ruang lingkup cleaning itu apa saja sih? Ruang lingkupnya adalah satu, ketika kita dapat order, itu bukan sebelum dapat order ya, biasanya di price list kita tuh ada pembersihan sofa, pembersihan spring bed, pembersihan toilet, pembersihan ruangan, pembersihan kaca, pembersihan lantai, macam-macam tuh.
Jadi semua objek atau semua peralatan yang ada di rumah itu kita tawarkan. Nah, harganya biasanya persatuan. Jadi misalnya kayak sofa itu hitungannya seat per tempat duduk. Jadi kalau sofa itu seatnya ada 3, berarti ya hitungannya per seat. Jadi satu seat misalnya kita sebut misalnya 10.000, ya berarti 10.000 kali 3. Kalau di toilet, itu tergantung luasannya toiletnya. Selain luasan, kita juga ada tergantung dari kotorannya. Jadi ada kotoran ringan, sedang, dan berat. Ya, kalau di GoClean itu hitungannya menit gitu ya. Saya lihat itu jam ya. Berapa jam gitu. Tetapi setelah saya hitung bedanya home clean dengan GoClean, kalau GoClean itu dia marginnya menurut saya kecil karena apa ya? Hitungannya per jam. Ya, jadi yang harusnya sudah selesai karena jamnya belum habis, dia harus ada di situ. Ya, padahal home cleaning itu dia 1 hari harusnya bisa 4 sampai 5 rumah. Sehingga marginnya lebih gede. Keuntungan yang bisa kita dapat bisa lebih besar. Tapi kalau di GoClean, kalau saya amati loh ya, ini secara pribadi, kalau dia kontrak 2 jam, dia pesen 2 jam, ya harus 2 jam. Apapun yang dikerjakan, pokoknya 2 jam harus ada di situ. Ya, jadi jam-jaman. Nah, itu kan mengurangi ruang lingkup kita, ya, mengurangi profit kita. Gitu. Nah, itu Pak, terkait GoClean itu ya, ada pertanyaan dari Ibu Kirana Sarfahita. Bagaimana membuat home cleaning yang berbeda, Pak? Seperti kita tahu, kalau GoClean sendiri sudah menguasai pasar home cleaning panggilan. Pembedanya ya apa? Yang pasti, kalau di home cleaning, itu mudah dihubungi. Kita harus mulai dihubungi. Kalau GoClean, gimana kita menghubungi mereka? Karena kalau di bisnis cleaning, home cleaning, ya, kita tadi bertanya di home cleaning ya, itu bisnis kepercayaan. Artinya kalau kita sudah cocok dengan orang ini, ya kita mau datangnya orang ini aja. Si misalnya Pak Herdian gitu ya. Saya udah cocok dengan Pak Herdian nih. Ya, saya pengen Pak Herdian yang datang. Itu yang kami alami sekarang. Jadi kalau si customer sudah cocok dengan pelayanan si tenaga kerja kita, dia pengennya itu terus yang datang. Kalau di GoClean nggak bisa. Mereka nggak bisa. Nah, di GoClean random ya, Pak? Jadi di GoClean ya nggak tergantung itu dapat dengan siapa begitu ya. Nah, artinya begini, kita harus mempelajari tadi kompetitor. Jadi kita harus rajin-rajin menengok Instagramnya kompetitor. Misalnya nih, saya paling rajin banget lihat GoClean. GoLive itu saya tengokin terus ya. Sekarang GoClean itu mereka ada namanya fogging. Ya. Jadi si tenaga kerjanya sudah dibekali dengan alat disinfektan gitu ya. Nah, ini kita berarti harus apa lagi? Mereka sudah begini, kita ikut apa lagi? Ya, jadi kita selalu cari kelemahan mereka itu apa, layanan mereka apa. Nah, lalu kita ciptakan produknya supaya berbeda. Yang sederhana tadi, saya sudah cocok dengan Pak Herdian, kalau gitu saya ingin bagaimana nih supaya customer kita bisa milih orang itu. Ya. Terus yang kedua, yang saya amati GoClean itu begini. GoClean itu menurut saya nggak bersih, kurang detail. Nah, kalau di home cleaning itu harusnya dia bisa general cleaning. Jadi paketnya adalah general cleaning. Ya, bukan home cleaning itu kan yang terlihat aja. Dia tidak bisa mitra-mitra itu tidak bisa terlalu detail pembersihannya. Yang ketiga, ada beberapa pekerjaan itu ada beberapa layanan home cleaning nggak bisa, si GoClean nggak bisa, seperti mesin spring bed. Misalnya, mereka tuh hanya bisa ngepel, ngelap gitu. Tapi yang ringan-ringan ya, Pak? Ya, yang spring bed yang spring bed yang kena ompol gitu ya, anak kita ngompol di spring bed itu nggak bisa. Mereka nggak bisa ngilangin itu. Nah, yang begitu-begitu kita tawarin kepada customer. Ya, tentunya pasti ada marketnya lah. Market GoClean juga ada, marketnya kita juga ada. Nah, tergantung kita bagaimana bisa melihat market ini, gitu. Karena mereka juga orientasinya jam ya, Pak ya. Jadi mungkin tingkat kebersihan suatu benda tempat itu kan tidak bisa dengan ditentukan jam, tapi memang harus bersih mutlak gitu kan. Ya, betul. Ya. Oke, ini ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Marwan Andi. Dengan besarnya modal yang dikeluarkan pada saat di awal bikin PT untuk B2B, apakah dulu lewat hutang atau dana pribadi? Lalu apa kelebihan dari cleaning service Gemilang? Ya, jadi modal awalnya gini, kalau kita buat PT, waktu saya tahun 2006
waktu itu buat PT itu minimal setoran modalnya 100 juta. Setoran modal itu harus minimal. Jadi kita membuat PT itu 100 juta. Nah, makanya waktu itu saya modalnya awalnya kurang lebih ada 150 juta. Jadi 100 juta itu untuk modal awal buat PT. Modal awal ini kita sebenarnya hanya nunjukin ke notaris ini loh, uangnya sudah masuk gitu. Nah, sisanya buat operasional. Nah, jadi pada waktu itu pakai dana sendiri, ya, nggak hutang. Jadi bagi saya untuk memulai usaha itu jangan dengan hutang dulu ya. Ini menurut saya pribadi, karena kalau membuat usaha itu dengan utang itu bebannya cukup tinggi. Karena kita sendiri kan belum pernah bermain di situ. Saya sendiri pun juga belum pernah bermain di cleaning service corporate pada waktu itu. Mulainya dari home cleaning. Sehingga mau hutang menurut saya jangan. Saya mulai berhutang itu di rekening koran, bukan hutang buat. Jadi saya utang ke salah satu bank itu untuk rekening koran, untuk dana cadangan. Jadi beberapa klien kami, misalnya salah satu bank besar di Indonesia, itu bayarnya lama banget. Nah, itu kita pakai untuk dana talangan. Dana talangan, jadi kalau si bank ini pembayarannya terlambat, lalu gaji karyawan ini, hutang rekening koran ini dipakai untuk membayar gaji karyawan. Karena menurut saya gaji karyawan itu tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Kami belum pernah namanya rekor terlambat 1 hari, belum pernah. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Supaya kita bisa menggunakan tenaga kerja kita semaksimal mungkin. Karena bagi saya, kalau karyawan itu happy, karyawan itu senang, dia pun akan melayani customer kita dengan senang. Ya, jadi dimulai dari karyawan happy, dia akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer-nya. Customer-nya happy, dia akan menghasilkan profit buat perusahaan. Nah, profit itu bagus, akan mendatangkan keuntungan bagi si owner-nya. Ya, akan mendatangkan keuntungan bagi si karyawan. Jadi, itu semacam kayak lingkaran, Pak. Customer happy, profit bagus. Profit happy membuat menjadi karyawan juga jadi ikut happy. Ya, jadi, startnya dari mana? Startnya adalah karyawan harus happy. Gitu, Pak. Oke, Pak Salva. Nah, ini kan dari tadi terkait pertanyaan dari rekan-rekan peserta ini kan terkait home cleaning ya, Pak ya. Sebagai penutup, Pak Salva, bisa diberikan tips ataupun bagaimana nih, paling mungkin yang dibuat untuk usaha awal adalah home cleaning dan sudah dibuktikan 14 tahun dari 2 karyawan itu menjadi ribuan saat ini. Nah, bisa ini Pak berikan penutup sekaligus mungkin informasi bagi peserta lain yang ingin memulai usaha, apalagi untuk home cleaning ini, Pak. Ya, buat teman-teman yang ikut webinar, jadi kita bisa memulai usaha itu dari kecil, jadi tidak harus langsung besar gitu ya. Karena perusahaan besar dimulai dari perusahaan kecil. Jadi mulai hal-hal yang sederhana dulu. Kita memulai itu tidak harus dengan modal yang besar juga. Kita bisa dengan apa yang kita miliki dulu, ya termasuk dengan home cleaning. Nah, setelah kita tahu, kita coba melakukan riset, ya. Jadi beberapa data yang saya sampaikan itu karena hasil riset saya. Jangan buru-buru jualan, ya. Kalau kita sudah punya ide, coba melakukan riset, lakukan data, ya. Data dari Google Trend bisa, dari interview juga bisa, melakukan pengamatan juga bisa. Siapa sih marketnya? Pasarnya siapa sih? Dijual kemana sih? Kalau di home cleaning kan, menurut pengamatan saya, riset kami adalah sasarannya adalah pemilik rumahan. Tapi perumahan yang bagaimana nih? Oh, perumahan yang menengah ke atas. Nah, kita bisa menjangkau ke apartemen. Ya, nah dengan melakukan riset ini kita jadi tahu nih bagaimana cara mencapai mereka untuk menjual ke customer yang punya rumah mewah, untuk menjual ke customer rumah apartemen, cara menjangkaunya gimana? Oh, ternyata kita butuh ini. Nah, itu perlu kita siapkan di depan. Ya, perlu kita siapkan di depan. Jadi, kita dengan melakukan riset itu, kita akan memudahkan kita dalam operasional. Sehingga bagi teman-teman yang sekarang sudah punya usaha, atau pengen punya usaha, ya semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua.